Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Eksploitasi perempuan, jual anak kecil. Hadis Muslim 3299. Anak kecil dipukuli sama Muhammad, padahal itu posisinya anak kecil yang dikawini. Di dalam hadis Nasai 2010. Ketika Habibah di KDRT oleh Sabit, di dalam hadis Abu Daud 1901, Muhammad malah bilang apa? Ambil maharnya, ambil sebagian dari hartanya dan ceraikan dia. Itu hukum kulu. Kalau perempuan nggak mampu jadi samsak tinju sampai dia minta cerai, maka mahar dari laki-laki itu dan sebagian harta perempuan itu diambil oleh si laki-laki. Jadi perempuan-perempuan Islam, kalau kalian mau menikah, pastikan kalian siap atau sudah kuat menjadi samsak. Kalau belum kuat jadi samsak, jangan nikah dulu. Nanti suami kalian kalau mau menceraikan kalian tinggal mukul-mukulin aja kalian. Sampai kalian ampun-ampun gak tahan kena pukulan lagi, baru kalian minta cerai. Setelah itu apa? Mahar kalian diambil, harta kalian diambil. Menangis kalian. Belajar fikih. Itu kajiannya dalam itu. Tentang mengambil harta istri dan maharnya ketika dia minta cerai. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Persabda yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita ketahui viral pernyataan dari pendeta Esra Soru yang menyatakan bahwa seluruh mualaf itu bodoh, teman-teman. Ini adalah ucapan kebencian, ucapan depresi dari pendeta Esra Soru yang bingung, yang stres melihat mengapa begitu banyak domba-dombanya yang berubah menjadi mualaf. Mengapa domba-dombanya sudah dipagarin, tetap saja memilih untuk menjadi manusia. Udah bagus-bagus jadi domba, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, dipagarin, dijaga, ya, digembalakan. Kenapa malah jadi manusia? Ini membuat pendeta Esra Soru stres. Sehingga wujud stresnya dia lampiaskan dengan memarahi semua mualaf. Ini ngeri, teman-teman. Saya nggak tahu ya, apakah hanya sekedar kesal karena banyak jemaatnya yang mualaf, atau dia punya pengalaman buruk dengan para mualaf. Apakah karena begitu bencinya, begitu kesalnya dia dengan mualaf-mualaf seperti Kodondi, Ustadz Kainama, sehingga dia mengenerate, menyamaratakan semua mualaf. Karena kalau kita lihat, Esra Soru, teman-teman ya, kita lihat, dia begitu benci dan kesal dengan yang namanya Ustadz Kainama dan Kodondi. Bahkan kalau kita lihat dari konten-kontennya, dua nama inilah yang paling dia kesalin dibandingkan dengan Bang Zuma dan yang lain. Sama Bang Zuma nggak begitu. Sama Uniri Fanandar nggak begitu. Silakan dicek. Ini mengejutkan, teman-teman. Kadang-kadang saya berpikir gini ya. Banyak teman-teman kan yang berpikir bahwa harusnya orang ini kesalnya sama Bang Zuma gitu. Betul tidak? Kita lihat laskar-laskar Polikardus itu kan paling kesalnya sama Bang Zuma. Tapi kenapa Polikardusnya itu lebih banyak kesalnya itu sama saya, Kodondi, ya, Ustadz Kainama gitu kan, sama Bang Zuma nggak begitu malah. Ini cukup mengejutkan. Ya, cukup mengejutkan. Jadi, ada beberapa teman-teman yang jawabnya gini, ya kalau Bang Zuma kan Muslim, ya terus apapun yang disampaikan sama Bang Zuma, mereka tinggal bilang gini, ya mereka tinggal bilang sama jemaatnya, jangan percaya, dia itu setan, dia itu orang di luar nggak tahu apa-apa. Mereka tinggal jawab seperti itu, maka jemaatnya percaya. Jemaatnya akan, oh ya, pendeta ngomongnya benar itu. Kalau si Zuma ini kan musuh kita. Yang namanya musuh pasti jelek-jelekan. Udah selesai. Tapi kalau yang nyampaikan Kodondi,
Terus pendetanya bilang, jangan percaya si Dondi itu. Setan itu Dondi, nggak benar yang dia sampaikan. Jemaatnya masih nanya, loh tapi dia dulu pernah di kita loh Pak. Dulu dia satu perjuangan sama kita Pak Pendeta. Dia begitu mengenal agama Kristen. Dia pernah di dalam. Ayo, pendetanya susah. Itulah kenapa mualaf-mualaf ini lebih membuat ketar-ketir para Polikardus. Ya, ini teman saya yang jawab ya, bukan saya yang jawab teman-teman. Jadi mereka bilang, ya wajarlah. Ya wajarlah kalau mualaf-mualaf seperti Kodondi, Ustadz kayak nama itu lebih dibenci. Ya termasuk saya, dia bilang kan gitu. Termasuk lu, kenapa dibenci? Apalagi lu bongkar-bongkar, bukan debat lu bongkar-bongkar mereka, bongkar-bongkar periuknya. Gara-gara lu, penghasilan mereka turun. Bahkan ada yang sampai udah setengah mati. Penipuan yang mereka lakukan lu bongkar. Ada yang mau bangun panti asuhan, lu bongkar pula. Ya kalau itu rumah pribadi bukan panti asuhan, ya ngamuk lah orang. Karena mereka ini kan Yudas-Yudas zaman now. Orang-orang yang menjual Yesus untuk kepentingan mereka. Itulah disebut Polikardus. Mereka ini bukan orang Kristen. Mereka ini hanya menumpang menggunakan nama Kristen untuk mencapai kepentingan mereka, yaitu apa? Fulus. Kan begitu. Nah, jadi ngamuk lah mereka, itu wajar dia bilangnya, wajar. Apalagi kayak Esra Soru gitu kan. Ya, kita tahulah pendeta Esra Soru ini kan lagi kesal-kesalnya dengan Kodondi sama Ustadz Kenama. Jadi semua mualaf pasti dihajar. Pasti dihajar. Tapi kita bersyukur teman-teman. Dengan kita menampilkan statement-statement seperti ini, malah banyak orang Kristen itu yang mulai tersadar. Ya, saya lihat banyak komentar dari teman-teman Kristen sendiri, mereka nggak setuju kalau ada pendeta yang menyampaikan dengan cara kasar. Karena mereka yakin yang namanya Kristen tuh bisa dilihat dari buahnya. Kalau buahnya nggak benar, artinya orang itu nggak benar. Nah, jadi dengan menampilkan pendeta-pendeta yang kejang-kejang, ngamuk-ngamuk, itu malah membuat banyak orang Kristen sadar. Dan itu diakui juga sama Tamparagi ya. Baru-baru ini Tamparagi buat video, mengatakan dengan adanya konflik sesama Kristen, itu membuat banyak orang Kristen jadi ragu dengan agamanya. Ini sesuai, sejalan dengan pengalaman saya juga. Dulu, ada beberapa orang nelpon saya. Mereka mengucapkan terima kasih. Saya tanya, kenapa? Saya nggak kenal gitu kan. Rupanya banyak orang akhirnya syahadat. Setelah menonton video-video yang saya tampilkan. Saya tanya video yang mana? Jadi mereka bilang gara-gara menonton debat sesama Kristen di tempat saya, mereka putuskan mualaf. Dan kita tahu teman-teman ya, debat Kristen yang saya tampilkan itu kan biasa karena beda denominasi. Beda denom, beda ajaran. Yang Oneness berantem sama Unitarian. Oneness berantem sama Trinitas. Sesama Trinitas berantem karena beda pemahaman. Jadi gara-gara mereka berantem terus, banyak orang-orang Kristen yang berpikir, waduh ini gimana? Yang A bilangnya gini, yang B bilangnya gini. Waduh, kita yang mana ini? Masuk surga nggak kita nanti? Salah-salah masuk neraka. Wah, nggak jelas ini agama. Udah keluar. Jadi gara-gara banyak menonton perdebatan sesama Kristen, banyak yang keluar dari Kristen. Tapi belum masuk Islam. Banyak yang nggak masuk Islam juga. Banyak yang lebih memilih, ya udahlah nggak usah bergereja. Kita lihat itu, narasumber-narasumber yang naik komal. Itu banyak juga yang seperti itu. Banyak yang nggak bergereja lagi. Coba kalian lihat. Billy Lynn. Ya. Terus John Peter. Itu nggak bergereja, teman-teman. Saya kadang-kadang kan lihat mereka live hari Minggu. Saya tanya, nggak gereja? Nggak lah. Ngapain gereja? Nggak ada perintah gereja. Oh ya, benar juga ya. Mereka bilang Yesus nggak memerintahkan pergi ke gedung gereja. Gereja itu, ya mereka sendiri. Tubuh itu, tubuh mereka gitu. Oh iya, saya bilang, bagus. Jadi banyak yang nggak bergereja, tapi banyak yang karena nggak mengenal Islam. Tapi lama-lama karena udah kenal Islam, biasanya masuk. Sama yang nelpon saya gitu juga. Mereka keluar. Terus setelah berbulan-bulan, beberapa bulan mereka mikir, waduh, kalau nggak bergereja, tapi nggak mengimani Yesus lagi, ini jadi ateis dong gitu kan. Jadi ateis. Ateis lebih pasti masuk neraka gitu. Mereka keluar supaya nggak masuk neraka. Ini malah pasti masuk neraka, kan lebih kacau. Nah, terakhir mereka bilang, udahlah kita belajar agama lain. Mereka pelajari Islam. Mereka belajar Islam, dan alhamdulillah mereka dapatkan hidayah. Itulah banyak yang terakhir jadi bersyahadat. Jadi lucu-lucu kalau kita dengar cerita-cerita orang ini ya. Tapi yang pasti semua mualaf ini hampir mirip. Ya, kisahnya yaitu mereka sudah menggunakan akal.
Coba lihat, rata-rata mualaf itu karena mereka sudah menggunakan akalnya, nggak mau lagi dengan dogma dan doktrin yang mematikan akal ini. Mereka nggak mau cuman, wah saya terima sajalah, saya imani sajalah, nggak mau lagi. Jadi itu bagus. Ya, bagus teman-teman. Dengan hujatan-hujatan mereka banyak orang yang sadar. Dan saya cukup senang juga gitu. Apalagi ini kita lihat ya, sekarang ini lagi banjir Cindo teman-teman. Lagi banjir Cindo yang mualaf. Dan salah satunya adalah seorang perempuan yang bernama Fani. Ya, kita akan tampilkan supaya kalian dengar sendiri ya cerita dia kenapa bisa memutuskan menjadi seorang mualaf. Ya, kita dengarkan lah. Kalau Fani dulu masuk Islam kenapa? Disuruh sama koko-kokonya itu? Enggak. Dipaksa? Enggak. Jadi karena aku yang kedua waktu itu Muslim, gitu. Yang kedua maksudnya? Suami. Oh suami. Oh, lu yang pertama bukan? Bukan Katolik. Oh, jadi masuk Islam waktu itu karena nikah sama yang kedua. Oh ya, alhamdulillah nggak apa-apa. Masuk Islam karena menikah itu nggak salah. Menikah itu hanya salah satu cara untuk masuk Islam. Nah, terus waktu itu masuk Islamnya karena nikah gimana? Dipaksa suami nggak? Enggak sih, sebenarnya dia nggak maksa. Cuman aku yang berpikir kayaknya lebih enak satu prinsip kan. Ya, gitu. betul. Terus memang dulu waktu SD sebenarnya udah ada ketertarikan. Aku sekolah di SD negeri dulu. Setiap pelajaran agama Islam yang disuruh nulis Arab tuh di depan aku. Tapi sebenarnya aku nggak tahu artinya, tapi kata guru agama Islam itu kok bisa malah lebih bagus dari yang Muslim dari kecil. Oh gitu. Itu pas lagi SD? SD. Cuman kan waktu itu kan mama papa masih mengucu kan gitu. Nah terus gimana perjalanannya dari 2020 sampai sekarang? Ada sebuah perjalanan yang boleh diceritain nggak? Mungkin ada naik turun selama jadi Muslim atau gimana? Banyak banget ujiannya. Ayo dong. Ujian. Ini lah tujuannya podcast di sini lah. Berapa? 2 jam cukup? Gitu banyak banget. Sampai aku harus masuk ke dalam tempat mungkin yang orang-orang mikir di situ semua isinya penjahat. Oh penjara. Ya. Oke, karena kasus apa? Perbankan. Oh perbankan. Terus kena berapa tahun? Kena 5 tahun 6 bulan. 5 tahun. Udah dapat remisi. Dapat udah. Jadi menjalaninya 3 tahun 1 bulan. Oh, cuma 3 tahun sebulan. Sekarang udah keluar kan, alhamdulillah. Terus selama di dalam ada pengalaman apa nggak dengan Islamnya gitu? Di dalam, jadi aku mulai menginginkan untuk syahadat lagi karena kan yang pertama nggak ada surat ya. Jadi disuruh sama petugas di sana. Syahadat ulang nanti biar dapat sertifikat kan, sertifikat mualafnya gitu. Waktu itu yang ngasih sertifikatnya dari mana? Dari MCI? Iya. Oke. Bang Yunan itu ya? Iya. Yang layanin di penjara itu ya? Iya. Alhamdulillah. Gitu. Terus? Nah terus di situ pas masuk Muslim aku belajar benar-benar dari nol, dari belajar sholat dulu, yang nggak tahu mulai dari gerakannya dulu, belum bacaannya gitu kan, karena memang di sana kan keterbatasan juga yang ngajarnya gitu, jadi ngikut pada saat berjamaah dulu gitu. Dari situ terus dapat yang sejadah yang ada tulisan sholatnya, nah dari situ belajar sendiri mulai, terus mulai ngapalin surat-surat pendek gitu untuk bacaan sholat gitu. Terus nah, ada terus kesulitan waktu belajar sama? Kesulitannya mungkin kan karena bahasa Arab ya, jadi melafalkannya kadang masih suka salah gitu, karena kan udah biasa bahasa Cina suruh ngomong Arab susah. Jadi susah gitu. Paham kan? Nah gitu, jadi kadang aku iniin ayat-ayat yang ada artinya aku ngerti gitu kan. Kalau misalnya jadi itu yang aku hafalin gitu kan, ada kata-kata yang misalnya tertarik gitu kan, kayak yang di Alam Nasro kan ada yang Alam Nasro ada kesulitan pasti ada kemudahan kan di situ kan. Itu yang aku hafal tuh sampai sekarang, kata-kata itu yang aku pegang tuh gitu kan. Jadi jangan takut lah, pasti ada kemudahan di balik kesulitan gitu. Nah dari situ tuh ayat itu yang aku pakai terus sampai sekarang, masih yang aku ingat artinya ya, karena artinya kan pas banget pada saat kita lagi sulit banget lah di dalam gitu kan, terpisah dari anak itu, terus aku kehilangan papa, aku nggak bisa lihat gitu kan. Terus aku keguguran di dalam gitu. Posisinya sempat keguguran gitu. Keguguran di dalam kan, habis operasi terus sehari, besok harus sudah balik lagi, nggak bisa lama-lama gitu kan. Pokoknya di situ ngalamin banget
pas abis syahadat tuh kok banyak banget gitu ya ujiannya gitu, ujiannya banyak banget gitu, sampai kakak-kakak yang masih ada kan, yang masih beberapa yang masih non muslim gitu kan. Terus ada juga kakak aku yang udah muslim nih, dia karena nikah kan, cuman dia nggak jalanin Islamnya gitu kan. Aku bilang, kata dia susah katanya kalau kita dari kecil katanya gitu kan. Jadi untuk pindah ke muslim itu susah, dia bilang, apalagi kan ada sholat, dia bilang kan gitu, ada puasa gitu kan, lu sanggup katanya gitu kan. Kalau udah dijalanin niat mah pasti bisa, aku bilang kan gitu. Terus alhamdulillah kemarin dia udah mulai belajar puasa dia, puasa. Terus sholat aku bilang kalau belum bisa bacaannya sama, ya udah Al-Fatihah aja dulu diapalin, aku bilang gitu kan. Udah mulai tuh dia jalanin, dia udah Alhamdulillah. berapa tahun ya, udah lamaan dia dibanding aku gitu. Cuma dia kan KTP lah istilahnya. Gitu. Nah selama di dalam puasa gimana, lancar? Lancar. Alhamdulillah. Puasa di dalam lancar. Gitu. Jadi malah aku yang suka gerakin mereka, ayo sholat gitu. Karena kan aku kepengen bisa ya, Kak. Jadi kalau bisanya tuh saat berjamaah, jadi kan ngikutin gerakan mereka kan gitu. Ayo sholat, gua mau ikut di belakangnya gitu. Gitu, karena kan nggak bisa gitu kan. Jadi cepet hafal kan kalau ngikutin berjamaah gitu. Terus selama di dalam sudah ngafalin berapa surat? Sampai sekarang itu aku udah Kulku 3, Alam Nasro, Al-Fil sama 7 sama Al-Fatihah. 7 sama Al-Fatihah. Ayat kursi belum? Belum. Ayat kursi dong, ngafalin. Bagus tuh ayat kursi, bener. Ya. Nah, oke. Terus sekarang udah keluar, gimana? Ada rencana apa yang baru? Kerja di mana atau gimana? Keluar tantangannya malah tambah banyak. Laki-laki yang aku harapin bisa jadi imam gitu kan. Aku udah belajar di dalam gitu. Pas keluar malah dia nggak bisa jadi imam gitu kan. Aku ngalamin kekecewaan tuh di situ. Kok gue udah berkorban banyak ya gitu, sampai istilahnya sampai pindah agama gitu, kok bukan yang jadi imam malah jadi punya istri lagi gitu kan di luar gitu. Nah terus aku sempet marah sama Allah gini, ngapain sholat, ngapain puasa gitu kan gitu. Malah dapetnya seperti ini gitu kan. Terus akhirnya aku mutusin kerja nih, kebenaran ada deposan aku, mantan deposan lah yang nawarin gitu kan, kerja. Nah dia tuh nerimanya tuh selalu yang non muslim, terus harus Chinese kan gitu. Ya udah tuh aku Cina dan non muslim. KTP aku kan masih Katolik karena belum dirubah waktu itu, posisinya surat mualaf kan dibawa sama yang suami itu. Jadi aku belum rubah KTP, jadi masuk kan, masuk 4 bulan aku nggak jalanin sholat. Dan itu pas bulan puasa, pas mau detik-detik terakhir selesai, aku mikir 10 hari mau selesai aku nggak puasa tuh pas 10 harinya. Nah terus pas di bulan mau nginjek bulan keempat, kok ada rasa kangen banget denger azan tuh, pengen sholat gitu kan, pengen banget sholat. Terus yang aku pikir, aku harus ngomongin Ustadz Yunan nih gitu kan, maksudnya aku mau ganti identitas aku lah semua gitu, aku mau mantepin dari gitu. Jadi jangan membohongin orang dengan identitas aku kan masih Katolik gitu. Jadi, aku cari-cari tuh nomor Ustadz kan, aku tanya petugas lapas, nah dikasih nomor Ustadz, aku hubungin Ustadz. Itu pasti di dalam nyari Ustadz Yunannya? Udah di luar posisi, udah di luar. Kok nggak nanya saya kan punya Ustadz Yunan. Dan dikasih aku telepon tuh, Ustadz aku mau nanya, aku bilang aku udah ngejalanin sholat nih selama 4 bulan gitu kan, kalau aku mau jalanin sholat lagi aku perlu syahadat lagi nggak, aku bilang kan gitu, karena aku takut salah ya. Jadi aku tanya, terus Ustadz jawab sholat tobat aja, terus laku sholat lagi, sholat malam gitu kan, terus harus istiqomah katanya gitu kan, harus mantap dari hati, jangan karena orang gitu. Nah dari situ terus aku langsung pulang, aku langsung sholat tobat kan, terus sholat malam aku jalanin gitu. Nah jadi dapat ketenangan gitu. Alhamdulillah. Dapat ketenangan. Kalau anak-anak aku masih Katolik semua. Anak berapa? 2. Yang paling besar? 12 tahun. 12. Yang kecil? 10. Dua-duanya Katolik? Masih Katolik. Ikut? Karena memang dari kecilnya memang ikut mamanya? Ikut, bapaknya kan juga Katolik. Bapaknya juga Katolik. Sekarang anaknya ikut siapa? Karena aku kemarin posisi di dalam kan, jadi bapaknya yang ngerawat, ikut bapaknya. Jadi masih Katolik gitu. Tapi masih sering komunikasi sama anaknya?
Masih, karena aku pulang seminggu sekali kan. Oke. Mereka ngelihat aku salat, ya udah. Cuman pernah sempat mereka ngomong, Ami ke gereja lagi yuk, katanya gitu kan. Aku pengennya bareng-bareng, kata dia gitu kan. Terus aku ya bilang ke merekanya, Ami kan sekarang jalanin ini Muslim, aku bilang gitu. Jadi Ami nggak bisa ikut ke gereja. Ya udah sih, ngerti dia. Oke. Karena kan memang sepupunya juga ada yang Muslim kan. Oh, sepupunya ada Muslim. Tuh jadi udah Itu sering. keluarga besar nih berarti ya. Keluarga besar 9 orang. Iya 9 orang, tapi separohnya lebih udah Muslim ya. Udah. Alhamdulillah. Berarti kalau ngumpul bareng gimana tuh? Jadi kita kalau Imlek yang ngumpul, Lebaran yang ngumpul, Natal yang ngumpul gitu. Natalan semua juga ngumpul. Nanti Lebaran semua juga ngumpul. Iya, gitu. Nah, berarti sekarang Fani tinggal sendiri Di atau mes aku. Oh, di Tapi kan mes. terakhir ya mutusin, sebenarnya sebelum ketemu Ustadz aku udah mutusin resign karena aku berpikir kalau di sini aku nggak bisa ibadah kan gitu kan. Oke. Jadi aku udah mutusin nih kalau meski nggak kerja lagi pun aku mau usaha aja lah gitu kan. Bikin apa sih, kue atau apa lah gitu. Iya. Jadi memang udah mutusin untuk resign gitu Itu mesnya mes dari kantor, dari perusahaan. dari perusahaan. Di mes juga nggak bisa sholat. Kita semua di mes Chinese semua. Oke, enggak, tapi satu kamar sendiri atau ada temannya? Ada temannya, ada yang temennya, ada yang sholat sendiri. ketahuan ya? Iya. Tahuan. Gitu. Ya, nggak ada dekat masjid di situ, dekat mes. Ada, tapi kan Ada. nanti Takut ketahuan. ketahuan gitu kan. Karena syaratnya memang harus Chinese dan Non-muslim. non-muslim. Gitu. Alhamdulillah. Terus setelah ketemu Ustadz Yunan gimana? Aku jalanin sholat lagi. Aku tuh sempat mikir gini, aku jalanin sholat kayaknya lupa deh gerakan sama ininya gitu kan. Tapi pas aku coba, ternyata ngalir dengan sendirinya, masih hafal gitu, masih hafal sampai surat-surat pendeknya masih hafal gitu. Alhamdulillah. Aku mungkin ini gitu kan, panggilan gitu kan, panggilan dari Allahnya seperti ini. Jadi aku takutnya tadi diajak sholat sama temen gitu misalnya, tak dulu kayaknya nggak hafal nih gitu kan. Ternyata pas dijalanin hafal, jalan aja gitu. Terus kayak sekarang juga sampai sholat malam, kalau jam 2:30 tuh udah kayak ada yang bangunin. Alhamdulillah. Gitu. Keren. Terus sekarang setelah ketemu Ustadz Yunan, gimana? Ada rencana mau pindah kantor atau gimana? Nah, ini keajaibannya. Jadi aku bilang ke Ustadz aku mau resign gitu kan, karena di sini aku nggak bisa ibadah. Aku bilang gitu, aku harus nutupin identitas aku nih. Gue bilang kan gitu. Terus, oh aku mau ke Semarang kata Ustadz kan waktu itu. Oh yaudah minggu depan aja bisa ketemu Ustadz kan. Gitu. Terus Ustadz bilang, kamu lulusan apa sih gitu kan? Akunting. Ya udah deh nanti ketemu malam ini aja gitu kata Ustadz. Hari Sabtu waktu itu ketemu, terus ngobrol lah gitu. Terus ngobrol, kirim CV. Jadi dikirim CV, dikirim ke kliennya Ustadz, terus nanti dijadwalin interview gitu kan. Terus seminggu lewat, Mr. Kim telepon, yang punya Mr. perusahaan. Korea ya? Ya, Korea telepon dengan Fani gitu kan. Ini saya dapat nomornya dari Pak Yunan, dia bilang kan gitu. Bisain ketemu saya katanya gitu. Minggu depan dia bilang gitu. Rabu minggu depan jam 1 dia bilang gitu kan. Oh iya bisa. Kaget juga kan, cepet gitu ya. Cepet. Rabu hari ini berarti? Tadi siang berarti? Tadi siang. Oke. Tadi siang interview. Terus dia cuma nanya, cuma bilang gini, nanti minggu depan saya undang kamu ke pabrik. Saya pengen kamu ngobrol sama staf-staf di sana. Terus kamu lihat, terus kamu ceritain ke saya apa yang perlu diperbaiki dari pabrik saya. Dia bilang ini sudah 20 tahun pabriknya. Dia bilang, terus dia tanya cuma jalur dari pesen barang sampai bayar barang. Karena banyak ada yang minta beli barang tapi lampirannya nggak pernah ada, dia bilang gitu. Jadi saya mau kamu beresin SOP-nya. Jadi udah diterima di perusahaan yang baru ini? Tadi sih bilangnya gitu, minggu depan saya undang kamu ke pabrik gitu. Alhamdulillah. Terus yang di pabrik, yang kantor lamanya udah resign? Aku udah ngajuin dari awal bulan. Alhamdulillah. Lagi ngajarin yang baru. Berarti gaji naik dong? Tapi masih ditahan sebenarnya di tempat yang lama gitu. Ya udah bilang aja kalau gitu alasannya karena saya mau sholat gitu aja. Pasti nanti terakhirnya gitu. Kalau bilang saya udah Islam gitu kan, gimana dia mau nahan gitu kan, aturan dia sendiri. Iya. Gitu ya. Alhamdulillah.
Terus berarti insya Allah minggu depan nih berarti ya. Minggu Nanti depan. kalau ke pabrik bingung prosedur apa segala macem, udah tinggal telepon Ustadz Yunan aja suruh dia ngajarin. Nanti juga jatuh ke gunting. Pasti nanti ditanya. Iya dong. Kata bilang sama dia jangan tanggung-tanggung kalau nolong gitu. Sekalian gitu ngajarin accountingnya gitu. Alhamdulillah. Tapi dari perjalanan Fani, dari mulai masuk Islam, terus kemudian menikah dengan Muslim yang ternyata mungkin bikin Fani jadi marah atau suudzon sama Allah, sampai nggak sholat 4 bulan, gimana? Ada semacam pembaharuan dalam pemahaman atau rohaninya Fani nggak? Pas setelah 4 bulan nggak jalanin itu kayaknya kayak hidup tuh hampa gitu ya. Halo. Maksudnya aku nggak jalanin sholat tuh sama puasa gitu, Hmm. kayak hidupnya nggak ada tujuan gitu mau kemana gitu kan. Lalu, Nah makanya pas ngedenger azan pulang itu kok aku tiba-tiba dalam hati pengen sholat ya gitu, rindu banget, kangen banget gitu sama sholat gitu. karena dulu waktu di dalam memang mungkin sholatnya rutin ya, nggak Kalau di pernah dalam rutin, nggak pernah kosong ya. Oke. rutin gitu. Pas Sudah berapa lama sholat sebelum nggak mau sholat itu? 3 tahun, Jadi dari 2020. Ya udah 3 tahun sholat, tiba-tiba nggak sholat, jadi malah kangen. malah kangen gitu. Terus puasa kemarin gimana? Kemarin Alhamdulillah. puasa 10 hari mau lebaran karena kecewa itu jadi aku stop puasa. Oh, jadi kemarin termasuk tahun ini Iya, nih, tahun termasuknya. ini. Oh, berarti sholatnya juga baru-baru ini aja, belum lama berarti. Baru, dan aku pakai hijab juga baru hari ini. Alhamdulillah. Gitu, baru hari ini. Kemarin belum pakai. Belum pernah. Waduh, terus tadi ngaca gimana berarti? Hah? Bingung aja. Waktu Bingung. ngaca ngeliat kayak Cina nggak gitu? Kelihatan masih. Karena gitu ada orang ya, ibu-ibu lah atau orang masih muda, orang Chinese datang ke sini, nggak kelihatan Chinese ya, ya kelihatan biasa lah ya. Tapi begitu pakai hijab malah kelihatan Chinese-nya. Bener ada yang begitu kok. Tapi alhamdulillah, berarti kalau hari ini pakai hijab, berarti hari ini udah istilahnya dilengkapi gitu lah ya, dilengkapi supaya jadi Muslim yang benar-benar menjalankan Islam. Amin. Sekali lain kali kalau sampai kepikiran sholat nggak mau atau males, mikir gini, sholat itu cuma sebentar kok gitu, ya, tak udah mati juga nggak sholat, bener kan? Kita cuma selama hidup doang sholatnya, dan sholat itu yang butuh bukan Allah loh, kita yang butuh Kita sholat. memang. Makanya tadi bilang ketika sudah nggak sholat 4 bulan, denger azan kok malah pengen sholat, berarti itu pertanda bahwa tubuhnya Fani yang butuh sholat. Ya. Begitu sebenarnya, cuman mungkin masih banyak dari kita yang mikir sholat itu seperti sebuah apa ya, kayak beban. Nah, Banyak gitu yang ya. Iya. Alhamdulillah nih, berarti sekarang benar yang dikatakan atau difirmankan Allah Subhanahu wa taala bahwa jangan kamu mengira kalau kamu beriman terus kamu nggak diuji. Iya. Betul kan? Benar. Dan jangan mengandalkan manusia. Nah, ya mengandalkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan nolong lewat manusia. Iya. Nggak mungkin kalau kita minta duit dikasih duit jatuh dari langit gitu kan. Pasti menolongnya lewat manusia. Termasuk mungkin salah satunya adalah lewat Ustadz Yunan. Alhamdulillah ya. Ya teman-teman, ini kisahnya sebenarnya cukup mirip ya sebenarnya ya. Maksudnya miripnya bukan mirip perjalanan mualafnya, tapi kisah dia waktu sekolah teman-teman. Jadi waktu SD, saya kan di Aceh. Di Aceh itu ada pelajaran tulisan Arab. Bukan bahasa Arab ya, tulisan Arab teman-teman. Bikin kaligrafi. Jadi tulisan Arab saya itu paling bagus teman-teman. Silakan kalian tanya teman-teman saya dulu ya. Tulisan saya itu paling bagus. Sampai guru tulisan Arabnya bilang, wah tulisan lu lebih bagus daripada yang Muslim gitu. Karena saya hobi gambar. Saya hobi menggambar, jadi kalau dibikin kaligrafi itu saya jago. Bahkan kadang-kadang ujung-ujungnya itu saya bikinin kayak ada kepala burung atau apa gitu ya, ada bentuk-bentuknya gitu. Jadi ya ini pengalaman yang cukup lucu, dan dulu di SD negeri juga sama gitu. Saya kalau pelajaran pelajaran agama Islam, ya kita nggak bisa keluar teman-teman. Disuruh di kelas dengerin. Kalau waktu udah agak besar, nggak salah yang SMP SMA boleh. Jadi kalau pelajaran agama Islam, yang non Islam keluar, dikasih kebebasan untuk keluar. Tapi kalau yang SD kita diam di kelas teman-teman dengerin. Apalagi juga masih cerita tentang para nabi ya. Waktu itu
Kalau nggak salah kalau yang SD-SD itu pelajaran Islamnya juga masih tentang ya nabi-nabi kisahnya seperti ini dan itu masih cukup seru gitu untuk kita dengar gitu kan. Ya misalnya Nabi Musa perjalanannya gimana, kisah hidupnya seperti apa. Dan saya merasa masih cocok gitu. Karena kalau di gereja, ya di gereja itu kan ada juga buku teman-teman. Jadi ada buku bergambar kayak komik gitu tentang kisah para nabi-nabi juga gitu kan, kisah-kisah yang ada di Bible gitu. Itu kan dalam bentuk buku gambar. Jadi saya lihat loh kok mirip gitu kan. Dulu saya berpikir loh kok mirip ini sama yang Islam gitu. Ya. Bahkan saya dulu cuma taunya bahwa oh kalau Kristen itu tidak mengimani Nabi Muhammad SAW gitu kan. Sedangkan mereka mengimani, kalau kita enggak. Udah, bedanya cuman di situ gitu. Karena bagi Kristen itu nabi penipu. Dulu saya waktu kecil taunya itu. Bagi Kristen kalau Nabi Muhammad itu penipu. Jadi kita nggak bisa imani gitu. Kalau ditanya sama yang tua-tua, yang dewasa itu kan, kok kita cuman sampai nabinya Nabi Isa gitu kan sama Yesus gitu. Kalau mereka enggak. Ya, kenapa ada Nabi Muhammad? Oh, itu penipu. Dulu ngomongnya gitu. Jadi, oh iya gitu aja. Itu waktu masih kecil sekali ya, masih kelas 2, kelas 1 SD gitu. Ya masih umur yalah, pokoknya belum kelas 5, kelas 6 lah. Karena masih dangkal sekali waktu itu. Waktu kelas 5, kelas 6 udah mulai bisa berpikir soalnya. Oke, jadi disitulah kita mendengar ya bagaimana Fani, ya ini luar biasa teman-teman. Dan kita bersyukur, sekali lagi saya katakan, kita bersyukur dengan adanya medsos ini, makin banyak orang belajar. Sudah nggak terhitung ya, berapa banyak orang yang bersyahadat gara-gara menonton channel-channel muslim, ya debat-debat gitu. Tapi kita nggak pungkiri juga, ada juga yang murtad gara-gara nonton debat. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena dia termakan framing dan juga fitnah yang dibangun oleh channel-channel Polikarpus. Ini yang harus kita luruskan. Saya mendapati ada beberapa orang murtad karena hadis-hadis palsu dibawakan oleh channel-channel Polikarpus. Dan itu cukup nyebelin gitu ya. Kalau lu murtad, ya karena lu udah ngerti, masih mending gitu. Kalau lu ngerti, kalau lu merasa bahwa oh yang di sebelah lebih benar. Ini enggak. Alasan murtadnya gara-gara hadis-hadis palsu dibawakan oleh Polikarpus. Aneh gitu. Jadi lu murtad, ya mending lu keluar aja dari Islam. Ngapain masuk sebelah gitu kan? Kalau lu ragu dengan Islam, ya keluar gitu. Keluar dari Islam nggak apa-apa kalau lu ragu ya. Tapi nggak harus masuk sebelah. Karena inilah salah cacat berpikir orang ya. Saya bilang ini cacat berpikir. Ada orang pikir gini, oh kalau Islam salah, maka Kristen yang benar. Ya nggak gitu teman-teman. Kita dan Kristen tuh, Islam dan Kristen tuh bukan koin. Bukan koin yang kalau satu terbuka, satu tertutup. Ya enggak. Ya, enggak gitu juga kali teman-teman. Dengan membuktikan ya bahwa Kristen salah, itu juga nggak menunjukkan bahwa Islam benar. Kita harus menyampaikan supaya orang tahu itu benar gitu. Kalau kita nggak nyampaikan tentang Islam yang benar, ya mereka juga nggak bisa gitu. Dan jujur saya nggak setuju kalau ada orang memilih satu agama gara-gara agama lamanya terbukti salah. Oh, karena agama saya yang lama salah, artinya yang benar yang sebelah. Nggak gitu, kawan-kawan. Lu harus belajar. Lu harus belajar dulu saya ya, teman-teman. Setelah saya menemukan bahwa ada yang salah nih dengan agama saya. Apakah saya langsung mualaf? Enggak, teman-teman. Saya belajar, teman-teman. Saya cari tahu gitu. Ya, bukan karena, oh terbukti bahwa yang ini salah, maka yang sebelah yang benar. Enggak gitu. Ya. Saya setuju dengan pernyataan Andre Tungtung gitu. Bahwa dengan teman-teman muslim membuktikan bahwa Kristen itu salah, Bible itu salah. Apakah artinya Islam yang benar? Ya enggak. Islam itu benar karena kita membuktikan bahwa Islam itu benar. Bukan dengan cara membuktikan bahwa Kristen salah. Enggak. Islam itu nggak jadi benar karena Kristen salah. Islam itu jadi benar karena dia memang benar dan kita bisa membuktikan kebenarannya. Harus dibuktikan kebenarannya bahwa Islam itu memang benar. Ini yang harus digarisbawahi ini. Ya. Kalau orang beragama hanya karena, oh udah pindah sana, pindah sini. Kacau sekali. Mending jadi ateis, teman-teman. Jujur, saya lebih respect gini ya. Orang saat menemukan agamanya salah, dia memilih ateis. Itu masih lebih oke. Artinya dia masih menggunakan akal. Tapi kalau dia main loncat-loncat, itu udah pakai perasaan, menurut saya ya. Jadi ada banyak orang itu, saya lihat ya di luar-luar itu kan banyak yang jadi ateis. Kenapa mereka jadi ateis? Ya karena mereka belum menemukan tempat berlabuh yang baru. Mereka belum menemukan kebenaran. Itulah tugas kita mendakwakan Islam. Banyak orang Eropa, Amerika jadi ateis, kenapa? Ya karena dia cuma menemukan bahwa Kristen salah. Udah selesai, that's it. Kristen salah, jadi dia keluar. Tapi dia nggak menemukan ada kebenaran. Itulah Islam harus disampaikan kepada mereka supaya mereka tahu.
ada kebenaran dalam Islam, baru mereka bisa melangkah masuk Islam. Itulah kenapa saya sangat berharap dari dulu bahwa Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar itu bisa berkontribusi banyak terhadap siar Islam di seluruh dunia. Kita lihat masih banyak orang-orang belum mengenal Islam, contoh di Eropa. Ya, kalau teman-teman nonton bilang, "Oh, tapi di Eropa kan sekarang banyak Bang yang Islam." Ya, di kota-kotanya, teman-teman. Di kota-kota besar, di kota-kota kecil enggak. Di pedalaman, di kampung-kampungnya enggak. Jadi kalian jangan mandang Inggris itu semua kota, yang enggak juga. Kota di Inggris itu kan banyak sekali, sama kayak Indonesia gitu. Ya. Kita lihatnya apa? Surabaya, Medan, Jakarta gitu kan, Bandung, Makassar. Lu nggak lihat tuh daerah kecil-kecil, kota-kota kecilnya yang mungkin ya kalau disebut pun lu nggak tahu kota apa itu, ada nama kota gitu. Benar nggak? Kayak Indonesia aja, berapa banyak kabupaten? Berapa banyak kabupaten di Indonesia? Dan saya jamin teman-teman, menteri sekalipun, bahkan presiden mungkin ya, nggak hafal deh nama kabupatennya. Nggak sanggup. Kalau provinsi masih oke lah kita hafal. Kabupaten nggak sanggup. Banyak sekali. Ya sama di Eropa juga gitu, di Amerika juga gitu. Kita butuh pendakwa-pendakwa untuk dikirim. Apalagi Amerika Latin ya. Saya dari dulu punya mimpi satu teman-teman. Ada yayasan Islam tuh yang concern untuk dakwah di daerah-daerah yang Islamnya tuh belum masuk. Ya seperti Amerika Latin gitu kan. Nah, contoh misalnya Ustadz Wafi dikirim ya. Ustadz Wafi dikirim ke Venezuela, kotanya apa gitu kan. Ustadz Alif dikirim ke sana gitu. Nah, itulah kenapa umat muslim harus belajar bahasa, teman-teman. Biar kalian tuh ya bisa dikirim lah. Kalau enggak kan sayang gitu. Kita santri banyak tuh. Tamat santri jadi ustadznya di sini-sini aja. Kenapa nggak dikirim keluar? Ya, dikirim keluar ke Jepang gitu kan, kota-kota di Jepang banyak, masuk sampai pedalaman kalau perlu. Mereka juga banyak kok desa-desa pedalaman gitu, sama kayak kita. Banyak yang tinggal-tinggal di kampung itu perlu pendakwa-pendakwa. Itulah saya bilang kadang kita lihat misionaris itu, mereka sampai ke pedalaman dikirim. Bahkan kemarin si Demian De Kuclu bangga-banggain dia bilang, "Wah, lihat tuh Demian, lihat itu misionaris, berani dia masuk pedalaman, kalau Islam nggak mau." Ya, ini yang perlu kita kejar, kita push. Terus saya bilang mimpi saya adalah ada yayasan Islam yang mau tuh kirimin orang-orang seperti itu. Artinya mau kirimin bukan sekedar kirim ya, tapi memastikan orang tersebut bisa hidup juga, kan nggak mungkin. Misal Ustadz Wafi kita kirim, terus untuk hidup dia gimana? Kan harus kita pikirkan. Kan begitu. Harus kita pikirkan juga, karena awal-awal dia ke sana, ya mohon maaf, Ustadz kan harus ada kerjaan juga. Jadi di sana misalnya dia dikasih usaha apa gitu kan. Oke, Ustadz Wafi dikirim ke Kolombo misalnya, atau Venezuela kan gitu. Di sana dia jualan kek, atau ngapain gitu kan. Dibuatin usaha juga, supaya dia bisa hidup. Nanti udah nggak ada jemaatnya, ya jemaatnya cuma 2-3 waktu merintis, nggak ada usaha lagi, nggak ada dikasih gaji, udahlah matilah dia di situ. Mati. Jadi kartel pula nanti di situ kan. Nah, ini harus dipikirkan. Ya, itu masih mimpi lah, mimpi saya, dan saya berharap bisa diwujudkan. Ya, kalaupun bukan saya wujudkan, ya teman-teman bisa wujudkan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.